Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kita telah sampai kepada perkataan wa'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah anan nasa, bahasanya manusia, fitolabil ilmi, di dalam mencari ilmu itu ala thalathati ahwalin, atas 3 kondisi. Jadi kata beliau, ketahuilah bahasanya manusia di dalam mencari ilmu itu ada 3 keadaan. Yang pertama, rajulun, seorang, thalabal ilma, yang dia mencari ilmu, liyattakhirahu, untuk dia jadikan ilmu tadi zadan, bekal, ilal ma'ad, untuk sampai kepada ma'ad, tempat kembali, yaitu akhirat. Walam yaqsid, dan dia tidak bertujuan bihi, dengan ilmunya, illa wajhallah, kecuali mencari keridhaan Allah, wa darul akhirah, dan kecuali untuk negeri akhirat. Fahadha, adapun rajul yang pertama ini, itu minal faizin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi yang pertama adalah seorang yang dia mencari ilmu, tujuannya adalah supaya ilmunya tadi dia jadikan bekal untuk sampai kepada akhirat. Dan dia tidak ada tujuan dengan ilmunya tadi kecuali yang pertama untuk mencari keridhaan Allah, kemudian yang kedua adalah untuk mencari negeri akhirat. Maka orang yang pertama ini, kata Imam Ghazali, minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua adalah warajulun, seorang, talabahu, yang dia mencari ilmu, liyasta'ina bihi, supaya dia minta bantuan bihi, dengan ilmunya, ala hayatihi al-ajilah, atas kehidupannya yang segera, yaitu kehidupan dunia. Jadi dia mencari ilmu tadi untuk dia gunakan ilmunya untuk menopang kehidupan keduniaannya. Wa yanala bihi al-izza wal jah wal mal, dan supaya dia memperoleh bihi, dengan ilmunya tadi, al-izza, kemuliaan, wal jaha, pangkat, wal mal, dan harta. Wa huwa alimun bidzalika, dan dia mengetahui, sadar, bidzalika, dengan apa yang dia lakukan. Mustasyirun, lagi dia merasakan, fi qalbihi, di dalam hatinya, roka kata halihi, lemahnya kondisinya, wa khissata maqsadihi, dan dia merasakan khissata maqsadihi, hinanya tujuannya. Maka kata Imam Ghazali, fahadha, ini rajul yang kedua ini adalah minal mukhatirin, termasuk orang-orang yang mengambil resiko. Jadi dia sadar dengan apa yang dia lakukan, dia merasakan lemahnya kondisinya, dan dia merasakan hinanya tujuannya, tetapi hawa nafsunya itu mengalahkannya. Nah, tipe yang kedua ini, kata Imam Ghazali, minal mukhatirin, termasuk orang-orang yang mengambil resiko. Fa'in ajaluhu qabla taubah. Fa'in ajalahu, jika segera datang kepadanya, ajaluhu, kematiannya, qabla taubah, sebelum dia taubat, maka khifah, maka dikhawatirkan, alaihi, atasnya, su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Wa baqiya, dan tetaplah, amruhu, perkaranya, itu fi khotoril masyiah, di dalam bahaya kehendak Allah. Bisa Allah mengampuninya, bisa Allah menyiksanya. Kemudian kata Imam Ghazali, wa in wufiqah, dan jika dia diberi taufik, litaubah, untuk taubat, qabla hululil ajal, sebelum datangnya kematian, jika dia bertobat sebelum datangnya kematian, wa adhafa, dan dia menggabungkan, ilal ilmi, kepada ilmu, al-amala, dia menggabungkan amal, dia menggabungkan pengetahuannya tadi dengan amal,
Wa tadaraka, dan dia menyusuli ma farata minhu minal khalal, yaitu apa yang telah terlewat minhu darinya minal khalal, daripada kekurangan-kekurangan, maka iltahaqqa, maka dia akan menyusul, akan bergabung bil faizin, dengan orang-orang yang beruntung. Fa inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang bertobat, minadz-dzanbi, daripada dosa, itu kaman la dzanbalahu, seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Jadi kalau setelah itu dia bertobat, kemudian dia menyusuli kekurangan-kekurangannya, maka dia akan bisa bergabung bersama orang-orang yang beruntung. Fa inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang tobat daripada dosa, itu seperti orang yang tidak ada dosa. Ini rojul yang kedua. Kemudian warojulun salithun, rojul yang ketiga adalah istahwadha alaihi syaiton. Istahwadha, telah menguasai atasnya, atas rojul yang ketiga tadi, asyaiton, setan. Setan telah menguasainya. Fattakhadha ilmahu, kemudian dia jadikan ilmunya dzari'atan, sarana, ila takatsur, kepada memperbanyak, bilmal, harta. Dia jadikan ilmunya satu sarana untuk memperbanyak harta. Wa tafakhuri biljah, dan untuk berbangga dengan pangkat. Wa ta'azzuzi, dan bermulia-mulia bikathratil atba, dengan banyaknya pengikut. Yadkhulu, dia masuk bi ilmihi, dengan ilmunya, kulla madkhal, kepada setiap tempat masuk. Roja'a, dengan harapan, dia bisa menunaikan minat dunya, daripada keduniaan, wa tarahu, hajatnya. Wa huwa ma'adzalika, dan dia bersama hal itu, yutmiru, dia menyembunyikan, fi nafsihi, di dalam hatinya, annahu, bahasanya dia, indallah, di sisi Allah, itu bimakanin, itu memiliki kedudukan. Bersama apa yang dia lakukan, dia merasa di dalam hatinya bahasanya dia memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Litisamihi, karena bertandanya dia bisimatil ulama, dengan tandanya para ulama. Wa tarassumihi, dan bergambarnya dia birusumihim, dengan gambaran para ulama. Berkostumnya dia dengan kostum para ulama. Di dalam hal apa? Fizai, di dalam pakaiannya, wal mantiq, dan di dalam ucapannya. Jadi pakaiannya tadi itu pakai jubah, pakai serban, bicaranya adalah qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Ma'a takalubihi, bersama rakusnya dia, ala dunya, atas dunia. Zahiran wa batinan, zahir dan batin. Fahadha, adapun ini, rojul yang ketiga ini, kata Imam Ghazali, minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa. Wa minal hamqa al-maghrurin, dan termasuk orang yang dungu, al-maghrurin, yang tertipu. Idzir roja'u, karena harapannya itu mengqati'un, itu terputus, antaubatihi, dari tobatnya. Jadi harapannya daripada bertobat itu sudah terputus. Harapannya daripada bertobat itu sudah terputus. Kenapa? Lidhonihi, karena menduganya dia, annahu minal muhsinin, bahasanya dia termasuk daripada orang-orang yang berbuat baik. Wa huwa ghafilun, dan dia adalah orang yang lalai, an qaulihi tabaraka wa ta'ala, daripada firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima taqulun, kenapa kalian mengucapkan ma, sesuatu, la taf'alun, yang kalian tidak kerjakan. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kabura maqtan indallah, alangkah besarnya kemurkaan indallah, di sisi Allah. Antakulu, kalian mengucapkan, ma la taf'alun, apa yang kalian tidak kerjakan. Wa huwa, adapun dia,
rajul yang ketiga tadi itu miman, itu termasuk orang qala yang telah bersabda fihim mengenai mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ana min ghairi dajjal. Aku dari selain dajjal itu akhwafu, aku lebih mengkhawatirkan alaikum atas kalian minat dajjal daripada dajjal. Jadi kata Nabi, dibandingkan dajjal, aku ini akhwafu alaikum, lebih khawatir ke atas kalian. Faqil, maka ditanyakan, waman hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang lebih dikhawatirkan daripada dajjal? Nabi SAW beliau bersabda, qala ulama su, itu adalah ulama yang buruk. Ulama buruk itu adalah yang lebih dikhawatirkan daripada Nabi, daripada dajjal. Jadi ulama yang buruk, ulama usu, itu yang telah dijelaskan tadi, yaitu ulama yang menjadikan ilmunya untuk memperbanyak hartanya, untuk berbangga dan bermegah-megahan di dalam pangkat dan berbangga di dalam banyaknya pengikut. Wahada ini kenapa kalian lebih dikhawatirkan daripada dajjal? Li'anna dajjal, karena dajjal ghayatuhu, tujuannya dajjal itu adalah al-idlal, menyesatkan. Sudah jelas dajjal tadi. Wa mithlu hadzal alim, dan semisal alim ini seperti rajul yang ketiga ini, in sarafan nasa anid dunya, meskipun dia memalingkan manusia anid dunya daripada keduniaan, bilisanihi dengan lisannya, wa maqalihi dan dengan maqalnya, ucapannya, fahuwa da'in, rajul yang ketiga ini hakikatnya da'in, orang yang mengajak lahum manusia ilaiha, kepada dunia. Jadi kata Imam Ghazali, kenapa ulama su ini lebih bahaya daripada dajjal? Karena dajjal itu sudah jelas tujuannya dajjal itu adalah menyesatkan. Tetapi kalau semisal alim ini yang ketiga ini, meskipun dia memalingkan manusia daripada dunia dengan lisan dan ucapannya, tetapi hakikatnya orang yang rajul yang ketiga ini adalah da'in, orang yang mengajak lahum manusia ilaiha, kepada dunia. Mengajaknya tadi bi'amalihi, dengan perbuatan-perbuatannya, wa ahwalihi dan dengan keadaan-keadaannya. Kemudian kata Imam Ghazali, walisanul hal, dan lesan keadaan itu antoku, itu lebih fasih min lisanil maqal, ketimbang lesan maqal. Jadi lesan keadaan, lesan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu lebih fasih daripada lesan ucapan. Jadi secara umum manusia itu lebih mengikuti perbuatan manusia daripada mengikuti ucapannya. Wattiba'un nas, dan tabiat manusia ilal musa'adah, kepada menolong fil a'mal, di dalam amal, itu amyalu, itu lebih condong minha, daripada musa'adah, ilal mutaba'ah, daripada mutaba'ah, mengikuti fil aqwal, di dalam perkataan-perkataan. Jadi tabiat manusia secara umum itu lebih condong mengikuti amal perbuatan daripada mengikuti aqwal, perkataan-perkataan. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.